Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya di channel Kunci Jawaban. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan video selanjutnya untuk membahas buku Bupena jilid 6A tema 1 yang berjudul Selamatkan Makhluk Hidup. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja adik-adik silakan dibuka bukunya, buku kelas 6, yaitu halaman 41. Kalau kemarin sudah halaman 40 PKN, sekarang kita menuju ke halaman 41. Di sana ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Tapi sebenarnya bukan ayo berlatih, ini adalah keterampilan kinerja praktik. Maka itu silakan dibuat sendiri, tapi saya bisa membantu adik-adik untuk menjawab soal nomor 3. Sebelum kita menjawab soal, adik-adik silakan membaca sebuah teks yang berjudul jerapah di sebuah kolom yang berwarna abu-abu ini. Saya langsung aja ke nomor 3. Setelah mendengar teks laporan tersebut, diskusikanlah soal-soal berikut. Yang A, mengapa teks tersebut termasuk laporan pengamatan? Jawabannya adalah karena teks tersebut memuat informasi penting yang disajikan dalam bentuk fakta atau data. Kemudian, kalau saya baca yang terlalu cepat, silakan di stop dulu YouTube-nya, kemudian disalin adik-adik. Kemudian yang B, temukan fakta yang terdapat dalam teks laporan, gunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Oke, untuk pertanyaan apa bisa adik-adik gunakan kalimat ini. Keunikan jerapah adalah tubuhnya yang tinggi hingga dapat mencapai 6 meter. Apa hubungannya dengan apa? Bisa jadi adik-adik ini di kalimat ini atau informasi ini didapat dari sebuah kata tanya dari apa, yaitu apa keunikan jerapah, baru ini jawabannya adik. Kemudian kalau pertanyaannya di mana, berarti kalimat informasi yang sudah didapatkan dalam bacaan teks jerapah adalah jerapah tinggal di padang rumput yang luas dan terbuka. Kemudian jika disuruh mencari informasi dengan pertanyaan bagaimana, jerapah berkembang biak dengan cara melahirkan. Kemudian induk jerapah biasanya menjauh dari kawanannya ketika akan melahirkan. Ini pertanyaannya mengapa ya, mengandung unsur pertanyaan mengapa. Kalau yang bawah lagi mengandung unsur pertanyaan siapa. Setelah lahir, induk jerapah akan mengasuh anak jerapah dan melindunginya dari hewan pemangsa. Oh, terus yang terakhir ini adalah kapan ya, adik, saya belum tulis kapan. Jerapah memiliki masa hamil yang cukup lama, yaitu 15 bulan. Mengandung unsur kata tanya kapan. Kemudian kita lanjutkan lagi, masih bahasa Indonesia. Yang B sudah, kemudian yang C di halaman 42. Temukan ide pokok pada setiap paragraf, tuliskan dalam bentuk diagram. Setelah membuat diagram, cobalah buat teks hasil pengamatan tentang jerapah dengan bahasamu sendiri. Oke, yang menentukan ide pokok saya bantu, nanti silakan adik-adik buat laporannya sendiri ya. Ini dia halaman 41, bentuk diagramnya seperti ini, judulnya adalah jerapah. Paragraf pertama membicarakan tentang ciri khas atau keunikan jerapah. Paragraf kedua membicarakan tentang habitat jerapah, dan paragraf ketiga menceritakan atau membahas tentang cara perkembangbiakan jerapah. Oke, ke halaman 41 masih di sana ada IPS. Oh, maaf, bukan 41 ya, ini 43. Halaman 43 ada IPS. Ayo berlatih nomor 1. Negara mana saja yang menjadikan pertanian sebagai ekonomi utamanya, yaitu negara Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Kamboja, Laos, Vietnam, Myanmar. Udah itu aja. Nomor 2. Bergerak di bidang apakah kegiatan ekonomi Singapura? Ada di atas ini adik. Singapura bergerak di bidang jasa, perindustrian, perhubungan, dan perbankan. Saya ulangi, bergerak di bidang jasa, perindustrian, perhubungan, dan perbankan. Nomor 3. Negara manakah yang dijuluki sebagai lumbung padi dunia? Jawabannya adalah Thailand.
Kemudian nomor 4, apa mata pencaharian utama penduduk negara Kamboja? Jawabannya adalah bertani. Nomor 5, pilihlah 2 negara di Asia Tenggara, tentukanlah kegiatan ekonomi setiap negara dan kerjasama yang dapat terjalin antara negara-negara tersebut. Buatlah dalam bentuk tabel seperti di bawah ini. Saya sudah memilih negaranya, yaitu Indonesia dan Malaysia. Indonesia kegiatan ekonomi adalah pertanian, perikanan, pertambangan. Di Malaysia kegiatan ekonomi adalah pertanian, pertambangan, perindustrian, dan perdagangan. Kerjasama yang mungkin akan terjadi adalah ekspor impor hasil laut, kemudian ekspor impor bahan karet. Oke, kita lanjutkan ke halaman 45. Halaman 45 di situ ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Sebelum kita menjawab, silakan adik-adik harus membaca sebuah teks yang berjudul fakta unik tentang penyu di dalam kotak yang berwarna abu-abu ini. Kemudian perintahnya adalah setelah mendengar teks laporan di atas, tuliskan simpulan teks laporan tersebut. Oke, simpulan yang sudah saya bacakan, setelah saya sudah baca, saya mendapatkan simpulan seperti ini. Penyu merupakan salah satu jenis reptilia yang berkembang biak dengan bertelur. Untuk menghindari pemangsa, penyu meletakkan telurnya di dalam pasir di tepi pantai. Setelah telur penyu menetas, anak-anak penyu akan menuju ke laut. Oke, saya ulangi. Penyu merupakan salah satu jenis reptilia yang berkembang biak dengan bertelur. Untuk menghindari pemangsa, penyu meletakkan telurnya di dalam pasir di tepi pantai. Setelah telur penyu menetas, anak-anak penyu akan menuju ke laut. Sekarang kita menuju ke halaman 46. Seperti biasa sebelum ada ayo berlatih PPKN, seperti biasa sebelum adik-adik menjawab pertanyaannya, silakan bacalah situasi pada sebuah teks yang berjudul Tamasya ke Kebun Binatang, sehingga di sana adik-adik bisa menentukan sila-sila baca silanya dan situasinya. Oke, setelah itu saya langsung aja ke pertanyaan yang A. Bagaimana pendapatmu tentang sikap Komang? Jawabannya adalah ini dia. Sikap Komang baik karena sudah mengingatkan adiknya untuk tidak bersikap boros atau serakah. Yang B, bagaimana pendapatmu tentang sikap adik? Jawabnya, sikap adik Komang tidak patut ditiru karena dia bersikap boros dan merugikan kepentingan orang lain. Kemudian yang C, apakah sikap Komang dan adik sudah sesuai dengan penerapan sila kelima Pancasila? Jelaskan alasanmu. Jawabannya adalah sikap Komang sudah sesuai dengan penerapan sila kelima Pancasila. Sedangkan adik Komang belum atau tidak mencerminkan penerapan sila kelima. Kemudian nomor 2, apa akibat yang terjadi jika kita tidak mengamalkan sila kelima Pancasila? Kita akan dapat merugikan hak-hak dan kepentingan orang lain. Nomor 3, mengapa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus diwujudkan? Nomor 3 ya. Jawabannya adalah agar seluruh rakyat Indonesia mendapatkan hak yang seharusnya mereka dapat dengan adil, sehingga tercipta suatu masyarakat yang aman, tentram, dan sejahtera. Silakan di stop dan disalin adik-adik jika saya bacanya terlalu cepat. Selanjutnya nomor 4, tuliskan masing-masing 2 contoh pengamalan sila-sila nilai-nilai sila kelima Pancasila di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Kalau di rumah, membagi kue dengan adik,
membagi tugas membersihkan rumah dengan kakak. Kalau yang di sekolah, membagi tugas kelompok dengan adil, kemudian tidak jajan dengan boros ketika istirahat di sekolah. Kemudian masyarakat, yang di masyarakat adalah membagi tugas ronda malam dengan adil dan menghargai hasil kerja bakti masyarakat. Saya rasa itu aja adik-adik pelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu mempelajari ulang atau mengulang pelajaran yang sudah adik-adik pelajari hari ini. Oke, yang sudah subscribe terima kasih, yang belum subscribe silahkan subscribe, kemudian di like, komen, dan share kepada teman-teman adik-adik yang masih mengalami kesulitan dalam mengisi buku pena jilid 6A tema 1 yang berjudul Selamatkan Makhluk Hidup. Kita lanjut videonya nanti ya adik-adik ya. Terima kasih dan sampai jumpa.